Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Sepasang wanita muda sedang duduk-duduk pada sebuah bar di hotel berbintang 5 dengan pemandangan laut mati sekitar 40 km dari kota Amman, ibu kota Jordan. Hotel itu terletak sangat dekat dengan perbatasan Israel. Mereka sedang menikmati tequila, itulah salah satu jenis minuman keras yang paling umum di sana. Ketika dalam perjalanan pulang, keduanya menyaksikan seorang wanita yang tergeletak di tengah jalan. Keadaannya sangat mengerikan. Wanita itu sangat dikenal oleh keduanya, seorang PSK yang selalu mabuk dari hasil kerjaannya. Wanita itu tergeletak di tengah jalan dalam keadaan tak bernyawa. Perutnya yang buncit dan menonjol menunjukkan bahwa ia sedang hamil tua telah pecah. Sedang di lehernya masih tergantung termos besi yang berisi arak. Wanita itu tewas disebabkan menyeberang dalam keadaan mabuk. Tubuhnya yang kurus dengan perut yang buncit itu dihantam sebuah truk peti kemas hingga terlempar. Belum cukup hantaman truk besar itu melandanya, tubuh wanita itu bagaikan panah lepas dari busurnya menghantam tebing karang di samping jalan. Lalu tubuh penuh dosa itu terhempas di kerikil tajam di teras jalan. Tulang kepalanya remuk, sebagian kulit kepala dan rambutnya masih menempel di tebing karang. Paha kanannya sudah terpisah dari tubuhnya. Perutnya robek serta kepala bayi kecil tersembul dari perut ibunya yang bermandikan darah dan arak yang berasal dari termos yang penyok, sekaligus meremukkan tulang rusuknya. Bayi itu masih tampak bergerak-gerak, terkejang-kejang lalu diam untuk selamanya. Pemandangannya menyeramkan, itu membuat kedua wanita itu pucat, pasi, dan jatuh pingsan. Keesokan harinya kedua wanita itu saling bertemu di sebuah mal di pusat kota Amman. Akan tetapi, yang satu sudah jauh berubah. Ia telah mengenakan jilbab lengkap, wajahnya sudah memancarkan cahaya tobat, dan kelopak matanya membengkak karena banyak menangis. Wanita kedua tampak kaget. "Hei, apa? Aku tak salah lihat?" serunya dengan pandangan keheranan. Wanita pertama hanya menunduk dan berkata lirih, "Aku telah kembali pada bimbingan Tuhanku. Aku takut dan malu padanya. Aku jijik terhadap diriku. Aku rindu pada keindahan. Aku rindu pada kesucian. Aku rindu pada kemuliaan. Hanya Tuhanku yang mau memaafkanku. Hanya Tuhanku yang dapat memuliakanku. Hanya Tuhanku yang dapat menyucikanku." Belum selesai ia berbicara, wanita kedua sudah berlalu dari hadapannya. 3 bulan berlalu tanpa terasa, kedua wanita itu sudah tak pernah berhubungan lagi. Wanita pertama sedang asyik menikmati cahaya ayat-ayat Allah. Ia duduk di kursi kayu beranda di rumahnya, melewatkan sore harinya bersama Al-Quran, yang dahulu sore harinya ia habiskan bersama tequila. Tiba-tiba ponselnya berbunyi seakan hendak memutus kenikmatannya. Tetapi ia enggak memutus ngajinya. Ia biarkan seluler itu berbunyi, berhenti dan berbunyi lagi, lalu berhenti dan berbunyi lagi, dan akhirnya sangat berat ia menghentikan baca Al-Qur'annya dan menjawab teleponnya. Ternyata si penelpon adalah temannya yang sudah 3 bulan tak pernah mau berhubungan dengannya. Temannya berkata lirih, bagaimana sih caranya bertobat? Dengan gembira wanita soleha itu menjelaskan cara-cara sholat, membaca Al-Qur'an, dan ibadah-ibadah indah lainnya. Tetapi temannya terdiam dan berkata dengan berat, "Sholat? Pakai jilbab? Aduh, malas. Aku berat melakukannya. Tapi aku butuh ketenangan." Wanita soleh itu berusaha meyakinkan bahwa ibadah dengan diawali tobat adalah ketenangan yang sangat indah. Namun temannya memang kepala batu. Seranya berkata, "Enggak deh, aku belum mau jadi biarawati," seraya memutus hubungan teleponnya. 3 hari kemudian, wanita soleh itu mendapat kabar bahwa temannya telah menemui ajalnya. Lalu ia bergegas untuk melayat ke rumah temannya dan ternyata jenazah telah menuju pusara untuk dimakamkan. Sesampainya ia di rumah temannya, ia bertemu ibu dari temannya tersebut yang juga terlambat karena datang dari luar kota. Ibu itu tergopoh-gopoh menuju pusara anak perempuannya didampingi si wanita soleha. Ketika tiba, ternyata penguburan telah selesai. Si ibu berteriak menjerit-jerit. Ia menjebak rambut dan merobek bajunya memaksa untuk melihat jenazah anaknya terakhir kalinya. Penguburan dan talqin sudah usai.
Namun permintaan ibu membuat para hadirin menjadi bingung. Mereka berusaha menyabarkan sang ibu, namun ibu itu terus memaksa dengan terus merobek bajunya. Akhirnya permintaannya pun dengan berat diterima. Kuburan itu digali lagi atas permintaan keluarganya. Penggali pun dengan cepat menggali pusaran itu. Namun ketika sampai pada kayu penutupan mayat, ternyata kayu-kayu itu sudah hancur. Mereka menyingkirkan kayu-kayu itu dengan penasaran. Semua wajah melongokkan pandangannya ke liang kubur. Lalu kayu-kayu hancur itu pun disingkirkan dengan hati-hati. Maka terlihatlah pemandangan yang sangat mengerikan. Kain kafan penutup mayat itu sudah hancur berserakan. Mayat wanita itu hangus terbakar. Rambutnya kaku bagaikan jeruji besi, hampir mirip sapu ijuk. Kedua bola matanya berada di pipinya dalam keadaan kuncup, bagaikan buah kering yang terbakar. Dan lidahnya terjulur keluar serta dari mulut. Mata dan telinganya mengalirkan asap yang berbau daging hangus. Semua sosok yang menyaksikan pemandangan itu terlonjak mundur. Ibu dan wanita soleha itu sudah dari tadi jatuh pingsan. Dan para penggali kubur yang sudah melompat keluar liang itu dengan tanpa pikir panjang, menimbun liang itu dengan cepat dan lari meninggalkan pusara. Wanita soleha itu semakin giat beribadah. Ibu wanita malang tadi sudah menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Dan kubur itu menjadi kuburan terakhir yang dimakamkan di pemakaman itu. Karena tak ada lagi orang yang mau menguburkan keluarganya di makam itu. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.